Halo kawan-kawan semuanya. Perkenalkan nama saya Bayu. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan judul proposal dan alasan saya memilih judul proposal ini. Jadi sebelumnya Om Swastiastu. Judul proposal merupakan sebuah judul yang kita ajukan kepada pihak akademik di fakultas, di mana judul ini akan kita gunakan untuk menyusun dan menjadikan proposal untuk salah satu syarat ujian atau kelulusan di Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Triwo Denpasar. Jadi judul proposal kita kumpulkan dan jadikan salah satu syarat untuk keberlanjutan kita ketika kita melakukan sebuah penelitian dan mewujudkan sebuah skripsi. Jadi judul proposal kali ini saya sangat tertarik untuk mengangkat tema moralitas. Jadi moralitas dan karakter adalah salah satu hal yang sangat terkait, di mana moralitas ini seharusnya harus kita kuatkan dan juga kita laksanakan setiap hari. Dan landasan untuk melaksanakan moralitas saya ambil yaitu Tripararte. Jadi Tripararte ini adalah dibagi menjadi 3. Tri berarti 3 dan pararte berarti keagungan, kesempurnaan, dan juga kesejahteraan. Jadi ada 3 penyebab yang bisa mengakibatkan kita mewujudkan hidup yang sejahtera. Kesejahteraan itu bisa kita raih jika kita melaksanakan pembagian Tripararte. Pembagian Tripararte terdiri dari 3. Yang pertama ada asih, punya, dan bakti. Dan ini salah satu contoh di mana ada pelaksanaan upacara yajna, yaitu adalah pembagian dari bakti. Ada juga pelaksanaan pembersihan, ada pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas, dan itu juga salah satu ajaran dari Tripararte. Tripararte sendiri merupakan salah satu ajaran agama Hindu yang sudah diterapkan oleh tetua-tetua kita dulu sebagai salah satu acuan untuk mewujudkan kesejahteraan, di mana kesejahteraan ini adalah salah satu mimpi dan juga tujuan hidup manusia, sehingga kita sebagai umat manusia yang hidup di zaman modern tentunya ingin selalu hidup sejahtera tanpa rasa kurang suatu apapun. Dan ini adalah sedikit dokumentasi terkait dengan pendidikan, di mana pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting di era modern ini. Jadi pendidikan itu sangat bermakna ketika pendidikan itu dilaksanakan dengan baik. Jadi dalam Tripararte sendiri dijelaskan ada punya dan juga asih. Jadi pendidikan ini masuk ke dalam 2 poin tersebut, asih dan punya. Asih yaitu kita mendidik dan juga memberikan pembelajaran dengan tulus dan juga dengan kasih sayang, dan dimana sudah diterapkan oleh guru-guru agama kita, terutama lulusan-lulusan UHN yang mengajarkan agama Hindu dengan asih dan juga kasih sayang, sehingga para siswa tentunya merasa nyaman dan juga merasa sangat paham akan materi yang disampaikan. Jadi selain juga asih, punya juga termasuk dalam proses pendidikan, di mana punya ini adalah pemberian secara tulus ikhlas, di mana dalam proses pembelajaran kita tentunya memberikan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari terhadap siswa-siswa atau peserta didik. Punya ini juga tidak hanya bisa dilakukan dengan pendidikan, namun juga bisa dilaksanakan dengan memberikan bantuan berupa uang tunai, bantuan berupa pemikiran, dan juga hal-hal lainnya yang tentunya bisa membantu kehidupan dan juga mengurangi kesulitan-kesulitan saudara-saudara kita. Jadi berikutnya juga ada proses-proses pendidikan lagi, namun dengan skema yang berbeda. Nah, di sini dalam proses pembelajaran tentunya juga sering terjadinya ada siswa-siswa yang mengalami permasalahan dalam penerimaan pembelajaran dan juga mengikuti pembelajaran. Jadi dalam hal ini biasanya para pendidik atau guru memberikan bimbingan secara khusus
Dalam foto sudah dijelaskan bahwasanya ada sedikit bimbingan dari guru pengajar di mana beberapa siswa disuruh untuk maju ke depan untuk menerima konsekuensi atas apa yang telah mereka lakukan, di mana mungkin beberapa siswa yang sering lalai dalam pengerjaan tugas-tugas dan juga sering lalai dalam kedisiplinan di sekolah. Jadi, dalam hal ini tentunya sebagai guru agama kita juga harus memberikan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sesuai dengan ketentuan di mana kita tidak bisa menggunakan kekerasan dalam hal pendidikan. Jadi di sini dalam foto ini menggambarkan bahwasanya guru memberikan hukuman kepada siswa dengan membaca teks-teks atau soal-soal agama di depan kelas dan diikuti oleh teman-teman sekelasnya. Hal ini juga bermanfaat sekali untuk melatih mental dan juga melatih keberanian para siswa, di mana keberanian dan juga mental tentunya akan sangat berpengaruh untuk kehidupan siswa. Jadi ketika siswa telah selesai dalam menempuh pendidikan, mental dan keberanian ini akan sangat dimanfaatkan ketika mereka terjun ke dunia kerja langsung maupun ke masyarakat secara umum. Berikut juga akan ditampilkan beberapa foto-foto terkait dengan pembelajaran juga namun dengan skema yang berbeda. Nah, di sini jelaskan juga bahwasanya guru menjelaskan dengan transparan di mana materi-materi yang disampaikan itu harus dipahami sepenuhnya oleh siswa ataupun peserta didik. Ada beberapa siswa yang tidak mengikuti kedisiplinan, contohnya tidak memakai masker. Jadi guru memberikan contoh langsung bagaimana seorang guru bisa membuka maskernya dan menjelaskan apa dampak dan juga pengaruh ketika kita membuka masker. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2019 ada sedikit wabah penyakit di mana COVID-19 atau arahan pemerintah mengharuskan kita untuk memakai masker. Di sini sudah ada dua contoh siswa yang memakai masker dan juga tidak memakai masker. Jadi guru langsung mencontohkan bahwa asih punya bakti ini akan sangat berpengaruh terhadap tingkah laku manusia. Di mana ketika kita memakai masker, secara tidak langsung kita melindungi diri kita sendiri dan juga melindungi orang lain untuk mencegah penularan COVID-19 pada waktu itu. Jadi pada saat itu guru langsung membuka masker dan memberikan contoh bagaimana dampak ketika ada seseorang yang membuka masker dan berbicara di tempat umum. Jadi di sana jelaskan bahwasannya orang-orang yang berbicara tanpa masker itu akan berdampak atau berkemungkinan lebih besar ketika menularkan penyakit COVID-19. Di sini juga dijelaskan bahwasanya COVID-19 ini sangat mengganggu proses pembelajaran dan juga pelaksanaan upacara adat. Hal ini juga sebagai permasalahan dan juga pembelajaran umat manusia, di mana kita harus bisa lebih berhati-hati dan berusaha memanusiakan alam.
Nah, berikut juga dijelaskan bahwasanya ada beberapa siswa yang maju ke depan didampingi oleh 2 guru. Di sini pendidik menjelaskan secara detail terhadap siswa yang mengalami kesulitan dalam penerimaan pembelajaran. Jadi hal ini merupakan salah satu perbuatan asih di mana kita juga harus memberikan pelayanan-pelayanan yang lebih spesial terhadap orang-orang yang membutuhkan. Jadi ada beberapa siswa yang tidak bisa menerima pelajaran dengan baik, namun tentunya hal ini bukanlah sebuah kekurangan, namun sebuah tantangan bagi seorang guru. Jadi dalam proses pembelajaran tentunya ada saja siswa yang kurang memahami terkait dengan materi dan juga perlu dibimbing lebih baik sampai harus ada dua guru yang membimbing peserta didik tersebut. Namun dengan tulus ikhlas dan juga rasa asih, tentunya guru-guru tersebut tidak akan mengalami kesulitan ketika melakukan pembimbingan terhadap terhadap peserta didik yang akan diberikan materi. Jadi Triparata sendiri merupakan salah satu landasan yang sangat tepat ketika kita mencari sebuah judul, karena Triparata ini mencakup hampir semua lini, di mana ada proses pendidikan, ada proses keagamaan, ada juga proses dalam bermasyarakat, dan tentunya ini akan menjadi salah satu poin plus ketika kita mengangkat Triparata ke dalam sebuah judul proposal, di mana penelitian ini akan sangat berguna bagi masyarakat terkait dengan kehidupan masyarakat di masa atau era modern seperti sekarang, di mana lebih cenderungnya adanya rasa tidak peduli dan adanya rasa cuek yang membuat para masyarakat dan juga kawan-kawan kita mengalami kesulitan dalam bersosialisasi di masyarakat. Triparata sendiri merupakan ajaran agama yang harus kita tetap laksanakan dan juga lestarikan. Salah satu alasan saya mengangkat Triparata dalam judul proposal merupakan pentingnya kita melaksanakan 3 poin yang terdapat dalam Triparata, yaitu asih, punya, bakti. Hal ini akan sangat terkait dengan karakter-karakter manusia yang telah memahami pelajaran Triparata. Asih merupakan sebuah rasa kasih sayang, punya merupakan salah satu perbuatan membantu orang-orang sekitar dengan tulus ikhlas, bukan saja seseorang namun juga lingkungan kita, hewan, tumbuhan harus kita bantu. Bakti merupakan salah satu bentuk puji syukur kita terhadap Ida Yang Widiwasa dan juga orang yang lebih tua terhadap kita. Bakti ini merupakan salah satu hal yang perlu tetap kita jaga dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita harus